Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang layak untuk ditinggikan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau yang suka akan apa yang kami lakukan pada pagi ini. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami, Kau siap memberkati kami. Ketika firman yang mau kami sampaikan pada saat ini Tuhan, firman-Mu kami dengarkan Tuhan. Kami berdoa, masuklah itu dalam hati kami. Seperti tanah yang subur, benih dimasukkan ke dalamnya Tuhan, sehingga dia bisa berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Salam. Saya setel sebentar ya. Baik. Anugerah yang besar bagi kita pada pagi ini, kita bisa beribadah, baik bagi saudara-saudara yang hadir dalam gedung pada saat ini, meskipun ini masih suasana aturan PPKM, tapi kerinduan kita pagi ini bisa bersama-sama bukan karena gagah-gagahan, tapi sungguh kita ingin meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Amin. Oleh karena itu, mari ambil satu momen ini menjadi sesuatu ucapan syukur bagaimana Tuhan yang terlebih rindu kita boleh bersekutu dengan Dia. Pada kesempatan ini saya menghimbau untuk semua alat-alat komunikasi tolong tidak digunakan untuk menjawab SMS, menjawab WA, menjawab handphone. Karena apa? Karena iblis ambil bagian untuk bisa mencuri perhatian kita. Tapi kalau Alkitab kita ada di situ, enggak apa-apa, ya. Tapi jangan sempatkan untuk membaca WA. Karena apa? Tercurilah pikiran kita. Demikian juga bagi jemaat yang saat ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini, mungkin berada di luar kota Pekanbaru, tapi ingin rindu mengikuti ibadah pada pagi ini, lakukanlah itu bukan dengan sembrono, dengan santai, dengan selonsoran. Mungkin ada yang di Malang, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang lagi di Dumai, ada mungkin yang di Pekanbaru tapi di rumah, ya. Tuhan sama akan memberkati kita. Penting arahkan hatimu, jangan tercuri pada gangguan-gangguan di samping kita. Beberapa minggu yang lalu, pastor sudah membekali kita dengan hal-hal yang sangat dasar. Apa itu hal-hal yang sangat dasar? Itu jaminan-jaminan yang diberikan ketika orang baru bertobat atau ketika orang baru menerima lahir baru. Apa itu lahir baru? Orang itu baru menerima Tuhan Yesus. Jadi istilahnya dibilang orang lah dia lahir baru, ada dibilang baru bertobat, ada yang bilang baru menerima Tuhan Yesus. Sama pengertiannya di hadapan Tuhan. Nah, ketika orang itu baru lahir baru, diberikanlah jaminan-jaminan. Kemarin ada jaminan keselamatan, dipastikan jaminan jawaban doa, jaminan pengampunan, dan ada jaminan yang lain, jaminan penyertaan Tuhan, jaminan pemeliharaan Tuhan. Itu semua untuk apa? Karena Tuhan tahu, bukan ketika orang sudah menerima Tuhan Yesus, maka semua persoalan akan beres. Ya. Tapi iblis juga tahu bahwa ketika orang mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus, di situ pun dia ikut putar otak, iblis putar otak untuk bisa bagaimana menggagalkan orang ini terus sampai kepada Bapa. Jadi coba lihat, bukan selesai semua persoalan kita. Terima kasih banyak Pak Enikson. Bukan semua selesai persoalan kita ketika kita sudah terima Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika kita terima Tuhan Yesus maka semua persoalan kita selesai. Enggak.
Tapi Tuhan katakan, aku akan memberikan jalan keluar. Itu janji Tuhan. Jadi jangan ada yang beranggapan bahwa aku sudah terima Tuhan Yesus, kok rasanya makin banyak persoalanku. Ya, itu tidak masalah bagi Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku akan memberikan jalan keluar kepadamu. Tuhan tak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tuhan tak pernah menjanjikan semua jalan mulus. Semua masalah tidak ada masalah. Tidak ada. Itu tidak pernah Tuhan janjikan. Oleh karena itu, pada pagi ini kita mau belajar mengenai pikiran yang benar. Kenapa? Karena semua yang kita kerjakan, mulai dari kita bangun, pikiran kita sudah mulai bekerja. Ada satu penelitian ilmiah, taruh 2 orang duduk di kursi, bagus, ditutup matanya. Kenapa tutup matanya? Karena kan mau penelitian nih. Tutup matanya, ini berdua, si A, si B. Tutup, buka mulut, bukanya mulutnya. Ya. Lalu disampaikan sama mereka, ini ada mie mau dimasukkan ke dalam mulut Anda. Siap, siap, kata si A, siap, kata si B. Kepada si A dimasukkan, dikatakan, mie, dibilang, ditelannya, mie. Ini barang yang sama, mie yang sama, dibikin ke B. Cacing, dibilang, muntah dia. Padahal kenyataannya adalah, yang dimasukkan sama-sama mie. Satu diucapkan itu mie, satu diucapkan itu cacing. Muntahlah ini. Muntahnya susah keluar. Kenapa? Tadi tidak sarapan. Tidak ada yang keluar, airlah yang keluar. Wah, katanya. Ini permainan pikiran. Kenapa? Barang yang sama dengan perkataan yang berbeda bisa ditangkap berbeda. Bisa bereaksi tubuh kita ini. Dia bereaksi karena otak bilang, cacing. Dia bayangkanlah cacing yang putar-putar, jijik kali. Wah. Padahal nyatanya itu barang yang sama. Hari ini kita banyak ditipu oleh si jahat. Kita ditipu oleh si iblis, bahwa apa yang dikatakan mengenai firman Tuhan dibelokkan sedikit. Itulah sebabnya dalam sejarah bangsa Israel, itu terjadi berputar-putar di padang gurun, tidak pernah sampai ke tanah perjanjian. Apa itu tanah perjanjian? Hari ini itu manifestasinya adalah janji-janji Tuhan. Tanah perjanjian itu adalah tanah yang penuh segala hal yang baik. Itu disediakan Tuhan bagi orang Israel. Tapi apa? Tapi tidak semua orang Israel sampai kepada itu. Hari ini kita diajarkan firman Tuhan, kau yang sudah menerimaku secara pribadi, kata Tuhan, ada yang tidak sampai menerima janji-janji Tuhan. Karena apa? Karena dalam perjalanannya ditipu oleh pikirannya. Pikiran kita yang ditipu. Oleh siapa? Oleh si penipu. Siapa si penipu? Iblis. Siapa iblis? Setan. Dari dulu itu pekerjaannya. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bagaimana pikiran yang benar. Ya. Karena sejarah bangsa Israel sudah menunjukkan ada yang gagal untuk sampai kepada tanah perjanjian. Ada orang yang gagal tidak sampai menikmati janji-janji Tuhan. Karena apa? Karena di tengah perjalanan kehidupannya dia bergumul dengan pikirannya. Ada hal yang banyak, hal yang baik yang sudah Tuhan sediakan, tidak pernah sampai di kita. Mari kita buka. Di dalam, kita baca sama-sama dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Saudara-saudara,
Baik, di dalam ayat 1 dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tubuh ini diciptakan oleh Tuhan, tapi dia kasih perintah lagi, persembahkanlah tubuhmu. Ini ciptaan dia. Dia minta supaya ini dipersembahkan lagi. Artinya apa? Tuhan perlu kita. Tuhan perlu tubuh kita. Kita disuruh mempersembahkan tubuh kita. Tapi aku ada sakitku Tuhan. Enggak itu Tuhan bilang. Mana tubuhmu? Mau sakit, mau pincang, mau enggak lengkap, mau kelebihan. Enggak ada masalah. Tubuhmu mana? Aku mau pakai itu kata Tuhan. Kita masing-masing punya tubuh. Ya. Itu sedang disuruh Tuhan dipersembahkan kepada dia. Bagaimana cara menyembahkannya? Aku bakar tubuhku Tuhan. Bukan. Kasih dia melakukan tugas-tugas tubuh. Tuhan sedang kasih perintah kepada kita. Permintaan Tuhan itu masuk akal. Kan kita diciptakannya. Kita ini punya dia. Dan tidak selamanya pula. Kan tidak selamanya. Beda-beda umur kita nanti. Ya. Itu terserah Tuhan. Tuhan sudah lahirkan kita. Kita berkembang, tumbuh, dewasa, remaja, ya, dewasa, lalu kita menjadi orang tua dan nanti jadi kakek nenek. Ya. Habis itu jadi tanah. Ya. Habis. Tapi semasa hidup kita, Tuhan sedang menunggu persembahan tubuh kita. Dia minta tubuh kita. Itu hal yang wajar. Kenapa? Dia pemilik kita. Ya, dia pemilik kita. Jadi tidak bisa kita bilang, enggak Tuhan, aku sudah ada disuruh orang tuaku, punya cita-cita tersendiri. Enggak. Kata Tuhan, persembahkan tubuhmu. Bukan mau Tuhan kerjai, tapi mau Tuhan bereskan. Karena apa? Karena realita menerima Tuhan Yesus, itu yang baru sama sekali kita itu adalah roh kita. Tubuh kita, jiwa kita masih yang tetap lama. Tapi yang lama ini, tubuh dan jiwa ini mau diselaraskan dengan roh kita. Ini persoalannya. Ya, kalau rohnya itu sudah selesai pada saat kita terima Tuhan Yesus. Selesai dia. Bersih itu. Nah, itu beberapa pelajaran kita beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Bahwa itu kita sudah total ditebus. Nggak ada lagi cerita itu. Roh kita baru. Itu pelajaran yang lalu. Nah hari ini kita akan belajar lagi bahwa tubuh jiwa kita harus tunduk kepada roh kita. Di situ dia lemah. Aku mau membaca firman-Mu Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan. Lalu turunlah hujan. AC mantap sekali. Nantilah baca firman Tuhan. Itu apa? Itu karena kelemahan tubuh. Aku nanti mau membaca firman Tuhan. Lalu aku sekarang harus olahraga dulu, aku harus makan dulu. Makannya kekenyangan, enak ketiduran. Tidak selaras tubuh kita dengan jiwa dan roh kita. Sementara dikatakan bahwa tubuh kita harus tunduk kepada jiwa kita. Jiwa kita itu harus tunduk kepada roh kita. Yang roh kita itu tunduk pada roh Allah. Jadi terkait dia. Karena tidak ada yang terjadi kita kerjakan kalau tidak diperintahkan oleh jiwa kita. Otak kita jalan. Saya mau mengambil botol ini otak saya bilang, ambil. Baru ambil. Yang ngambil bukan mulut. Kenapa enggak ngambil mulut? Diperintahkannya yang ngambil itu tangan kawan. Kan gitu. Tapi karena kita sudah terbiasa, refleks dia. Ambil. Ini yang jalan. Oh, enggak boleh tangan kiri, tangan kanan. Ini perintah siapa? Perintah otak, ini jiwa. Diperintahkannya semua tubuh kita itu selaras dengan jiwa kita. Lalu di jiwa kita mikir, ambil, ini ada tetesan, ini bahan kimia ini. Ini jiwa main. Oh enggak bisa, harus pakai sarung tangan. Sap gitu ya. Kenapa harus pakai sarung tangan? Tadi enggak pakai sarung tangan. Jiwa bilang, ini ada racunnya. Mau kau pegang, mau kau pindahkan, ini main dia. Itu ilmu pengetahuan semuanya. Ya,
Nah, dari dulu kita sudah familiar, kita sudah biasa dengan itu. Malah terjadilah dia dengan refleks. Makanya dikatakan ada pikiran sadar, ada pikiran tidak sadar. Pikiran sadar dengan pikiran alam bawah sadar. Itu refleks dia. Itu sebabnya ketika kita di kamar mandi, ya, kadang-kadang kita alam bawah sadar kita jalan, masuk kamar mandi, langsung biasanya sudah tahu tuh, ambil Pepsodentnya. Kan lihat mana Pepsodent? Oh ini Pepsodent. Oh ya betul, ambil. Nggak gitu kan? Kan udah refleks masuk. Malah nih kalau masuk kamar mandi, sabun, tengok dulu betul nggak sabun? Oh ya betul sabun. Oh sabun ambil. Oh betul nggak nih? Oh baru gini-gini kan? Nggak ada itu. Refleks semuanya itu. Sabun ambil, semponya ambil. Itu alam bawah sadar. Semuanya berjalan lancar. Tapi ada kalanya ketika pikiran kita terganggu, alam bawah sadar kita bekerja sambil berangan-angan namanya, ya, berangan-angan. Ambil rupanya sempo masuk ke sikat gigi. Sempo, pernah nggak gitu ya? Nggak apa-apa kalau Anda tidak pernah, jangan coba-coba gitu loh. Tapi saya mau membilang bahwa ada alam bawah sadar kita yang mencoba kita berbeda dari apa yang kita pikirkan. Saya karena terbiasa ke gereja lewat nangka mutar, ya, refleks saja ke situ, set, gitu ya. Nah, lalu suatu ketika saya mau ke Mall Pekanbaru. Di pikiran saya ini sambil berpikir-pikir yang lain, jalan set, mutar dia, mutarnya ke arah kantor. Kenapa? Tiap pagi saya kan ke kantor, masuk Jalan Pinang. Itu kenapa bisa terjadi? Karena alam bawah sadar kita menguasai kita tanpa dikontrol lagi oleh pikiran kita. Itu bisa terjadi. Demikian juga kita kadangkala secara rohani, kita sudah mempersiapkan mau perubahan sesuatu, ya. Tapi refleks setelah itu, maka kita berbuat di luar daripada kontrol kita. Tuhan, terima kasih. Aku mau mengampuni dia, Tuhan. Karena aku sudah tergerak. Kau sudah menggerakkan aku, Tuhan. Tuhan, aku harus belajar kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Buka SMS masuk, WA masuk terus. Apa pula lah kurang ajar ini ya? Apa ini begitu-begitu lagi nih dia katanya. Refleks dia. Alam bawah sadar kerja di situ. Ini yang kata Tuhan mau Tuhan renovasi secara rohani. Tuhan mau bikin selaras antara tubuh jiwa dengan roh yang sudah bersih tadi. Ini persoalan sulit mudah. Kenapa? Sulit dibilang kalau itu dipertahankan untuk tidak mau dirubah. Oleh karena itu Tuhan ingin merenovasi rohani kita. Direnovasilah dia. Karena tubuh kita tadi adalah tubuh yang lama, ya. Jiwa kita jiwa yang lama. Ibarat sebuah rumah, saya mau merenovasi, rumahnya tetap sama, tapi temboknya ini mau saya robah. 2 kamar ini mau saya jadikan 1, saya robohkan 1. Oh, air apanya mau saya pindahkan dari sini, dibobok ulang lah itu. Lalu instalasi listrik mau saya ganti karena posisi ruangan makan mau di sini dan sebagainya. Ada perubahan-perubahan yang mau dibuat di sebuah rumah. Maka dibuatlah renovasi. Demikian juga halnya dengan hal rohani. Kita yang tadinya punya background, latar belakang yang kita mungkin bertobatnya pada saat kita SMA, ya. Mungkin ada yang bertobatnya, berterima Tuhan Yesusnya pada saat kita kuliah, atau pada saat kita sudah berkeluarga. Ada mungkin yang masih SMP, ada yang sudah SMA, berbeda-beda. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang mau diselaraskan dengan apa kerjaan roh. Karena Tuhan hanya bisa bekerja melalui roh kita. Dia suruhlah jiwa dan tubuh kita selaras. Roh Kudus adalah pendekor agung kita. Dia bisa merubah segala sesuatu. Jadi tidak ada bisa kita bilang di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Itu pelajaran yang lalu, pastor sampaikan itu. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah lahir baru, kita ini ciptaan baru, ini yang baru ini sudah datang. Ini baru, kata Tuhan. Jangan Tuhan bilang ini baru, kita bilang endaklah Tuhan, ini kan masih aku yang lama, masih bisa keluar yang lamaku. Wah, kan kita kadang-kadang bilang gitu kan. Ini manusia lamaku ini bisa muncul lagi nih medanku ini, keluar lagi kawan, katanya gitu. Ya. Kenapa? Karena kata Tuhan itu kita sudah ciptaan baru. Yang baru itu ini sudah datang. Ini kata Tuhan. Jangan kita bilang, enggak Tuhan, aku masih yang dulu. Enggak. Tubuhmu, jiwamu memang yang lama. Itu yang mau direnovasi oleh Tuhan. Itu yang mau diberesin oleh Tuhan. Prosesnya bagaimana? Hari ke hari, hari ke hari. Tidak bisa kita bilang, oh ini mau terjadinya seminggu. Rumah mau direnovasi, bisa jadi seminggu, bisa jadi sebulan, bisa jadi setahun, bisa terjadi 10 tahun. Tergantung yang punya rumah. Mau direnovasi berapa lama? Ya? Kalau rumah ini aku mau renovasinya selesai sebulan, tentulah tukang ledeng berbeda dengan tukang atap, berbeda dengan tukang tembok, berbeda dengan, artinya apa? Banyak yang terlibat di dalam merenovasi itu. Di dalam perubahan tingkah laku kita pun demikian. Ketika kita mau merubah tabiat-tabiat pikiran-pikiran kita, maka itu tergantung kita. Mau dirubah seketika atau mau dirubah hari demi hari. Kadangkala kita yang gak siap untuk itu dirubah secara cepat. Makanya orang bilang berproses. Makanya di dalam kehidupan rohani pun kita berproses. Kata orang tidak semudah membalikkan tangan. Tapi sebenarnya kata Tuhan bisa membalikkannya cepat. Hanya kemanusiaan kita, tabiat-tabiat kita yang membuat itu berjalan lambat. Sama dengan bangsa Israel, seharusnya dia bisa mulai dari keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu tidak 40 tahun. Ada literatur yang bilang, saya tidak tahu ukurannya karena saya tidak pernah, itu hanya hitungan 4 hari. Tapi kenapa jadi 40 tahun? Ya, kenapa? Karena berputar-putar di situ. Tuhan mau merenovasi rohani kita, itu bisa setahun, bisa 10 tahun. Kita kadang-kadang nggak percaya terus jaminan pengampunan dosa. Padahal sudah terima Tuhan Yesus selama 10 tahun. Kemarin direfresh lagi, disegarkan lagi, percaya lagi. Nanti balik lagi, nggak percaya lagi. Nah, hal-hal seperti ini membuat kita lambat di dalam renovasi rohani kita. Padahal kata Tuhan, aku ingin pakai kamu. Untuk apa? Untuk sesuatu yang baik di sana. Tapi kata Tuhan, aku berurusan dengan tubuhmu, persembahkanlah tubuhmu. Tubuh kita belum bisa mengikuti jiwa kita. Jiwa kita belum bisa mengikuti roh kita. Tidak tercapai. Akhirnya apa? Begini-begini terus. Kita menjadi apa? Menjadi jemaat terus. Tidak pernah terpikirkan oleh kita, apalagi yang besar mau dijalankan. Karena ketika kita masih berurusan dengan renovasi rohani kita, kita sebenarnya sedang berurusan dengan hal-hal yang kecil. Kita masih berurusan dengan rohani kita, pribadi. Tapi ketika kita sudah merenovasi semuanya itu, Tuhan sedang mengarahkan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar mengarah kepada Yesus. Bukan lagi diri sendiri, tapi sudah bicara membenahi orang lain. Jangankan membenahi orang lain, aku pun belum beres. Itu sebabnya lama kita membenahi pribadi kita, maka hal besar tidak tercapai, tidak bisa kita alami. Lalu kita bilang, apa Tuhan terlalu pelit sama aku? Tidak, karena kita yang belum siap membereskan masalah tubuh dan jiwa kita.
Kalau roh kita sudah Tuhan mau tunggu, tapi tubuh kita tidak sanggup, jiwa kita tidak sanggup. Sebenarnya bukan tidak sanggup, kita yang tidak mau, atau kita yang sangat terlena dengan apa yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita pada hari ini. Mari kita lihat di dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Mari jemaat silakan baca. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Baik. Di ayat 25 dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Di ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan kamu dari tubuhmu, dari hati yang keras. Artinya apa? Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hati kita, Tuhan sebenarnya sudah katakan, kau mampu, kau bisa. Ini Tuhan sedang memberikan kepastian kepada kita. Kalau kita bilang, aku tidak sanggup Tuhan, itu masih kelemahanmu. Tapi kata Tuhan, kau bisa. Kenapa? Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Kita sudah ditahirkan Tuhan. Kita sudah diberikan air jernih itu. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kita sudah dibaharui Tuhan. Roh kita sudah baru. Saat kita terima Tuhan Yesus, hati kita sudah baru Peter, kata Tuhan. Sekarang tinggal dari kau mampu, tapi aku tidak sanggup Tuhan. Itu masalah baru. Jadi kalau kita tidak sanggup, gagal hari ini, itu tidak masalah bagi Tuhan. Gagal hari ini tidak masalah. Yang masalah adalah ketika gagal, kita tetap tinggal di dalam kegagalan. Itu baru masalah bagi Tuhan. Kalau kita gagal, jatuh, bangun lagi, berbuat dosa, minta pengampunan, berbalik lagi, beres semuanya. Itu kata Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu tunggu. Tuhan tarik. Kau masih belum bisa, gagal, kau bertekad gagal, ulangi lagi. Silakan. Mari hai yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tunggu terus gitu loh. Kita yang lalu frustasi. Enggak betulnya ini. Sudah begini-begini terus aku. Kita yang bilang kita begini-begini terus. Itu artinya kita pelihara kelemahan kita. Itu kita sedang kompromi dengan iblis. Iblis, memang aku maulah seperti keinginanmu. Seolah-olah mengatakan seperti itu. Tapi kata Tuhan dalam Yehezkiel ini, aku sudah memberikan hati yang baru kepadamu. Dan artinya Tuhan sudah mengatakan, kau akan kuubahkan asal kau mau. Ini kemauan kita lagi. Karena Tuhan tidaklah otoriter terhadap kita. Buktinya apa? Dia kasih kebebasan untuk memilih bagi kita. Dia kasih kepada kita otoritas untuk menentukan. Sebenarnya bisa Tuhan umpamanya, kau ke gereja. Kata Tuhan, terpikir kita ke gereja. Lalu kita tidak mau ke gereja. Tuhan tidak langsung hukum kita. Bisa nggak umpamanya dibikin? Langsung kita tangan kita bengkok. Itulah karena kau tidak ke gereja. Ya, aku ke gereja Tuhan. Bagus lagi gitu. Kan bisa kan? Tapi tidak begitu cara kerja Tuhan. Ya, dia kasih kebebasan kepada manusia. Tapi rohnya itu sudah miliknya Tuhan. Mari kata Tuhan. Mari, aku mau merenovasi kehidupanmu. Itu bisa dirubah. Sejelek apapun, sebejat apapun pengalamanmu, sejelek apapun latar belakangmu, itu tidak persoalan bagi Tuhan. Bagi Tuhan, kau mau enggak? Dan kau bisa, kata Tuhan. Mari kita lihat satu lagi. Yehezkiel 36 ayat 33 sampai 35.
Yehezkiel 36 ayat 33 sampai 35, silakan baca 1 2 3. Baik, di sini digambarkan bahwa ketika kau masuk dalam renovasi yang kuinginkan, ketika kau masuk dalam perubahan yang kuinginkan, ketika kau sudah menerima Tuhan Yesus, aku membuat keadaanmu akan menjadi lebih baik. Itu inti pesan ini. Percayalah kita, ketika kita menerima Tuhan, setelah kita menerima Tuhan Yesus, Tuhan sedang merancangkan kita menjadi lebih baik daripada hari ini. Baik apanya? Baik keadaan kita. Apa kita? Kesehatan kita, ekonomi kita, masa depan kita, keluarga kita. Ini yang mau Tuhan berikan, yang baik ke depan ini. Jika bagaimana? Jika kita berpikir benar. Berpikir benar bagaimana? Kita mempercayai apa yang Tuhan bilang tadi. Dibilangnya kita mampu, itu pikiran kita benar. Kita yang bilang kita tidak mampu. Pikiran kita baguskan. Masa Tuhan sudah bilang kau mampu? Kalau kata Tuhan kau mampu, mari kita kerjakan. Ternyata gagal, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Karena firman berkata bahwa pikiran kita yang mau kita arahkan. Kebenaran bilang bahwa kita bisa. Kata Tuhan di sini, ketika kita pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota yang didiami dan keruntuhan akan dibangun kembali. Artinya apa? Sesuatu yang sudah hancur pun akan bagus kembali di tangan kita. Karena kita yang akan mengerjakannya. Hal apapun yang tidak mungkin, yang tandus tadi, itu menjadi subur. Kota-kota yang sudah mati, itu menjadi bangkit kembali, hidup kembali. Jadi kehadiran orang, kehadiran kita yang sedang dirancang Tuhan ini, membuat sesuatu yang jelek tadi menjadi bagus kembali. Itu yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Saya mau ikut di dalamnya. Saya mau ikut di dalamnya. Artinya bukan karena kemampuan saya, tapi kehadiran saya yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, itu mampu mengoptimumkan apa yang sedang Tuhan janjikan. Wah, ini ceritanya terlalu besar sekali. Bukan, itu yang besar yang sedang Tuhan tunjukkan. Tapi bisa kita tidak tercapai, tidak bisa sampai ke situ. Sama seperti saya katakan tadi, tidak semua orang Israel tadi yang keluar dari tanah Mesir bisa sampai ke tanah Kanaan. Mari kita lihat bagaimana cara iblis, cara setan masuk ke dalam pemikiran kita. Karena memang yang mengganggu kita untuk bilang kita tidak bisa, aku gagal, itu bukan perkataan Tuhan, itu perkataan setan. Dan kenapa itu yang lebih kita perhitungkan daripada perkataan Tuhan? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang dirusak, yang dipengaruhi oleh iblis bukan fisiknya, tapi pikirannya. Sehingga otaknya tidak lagi menerima perintah-perintah yang dari Allah. Waktu mereka belum jatuh ke dalam dosa, mereka masih berhubungan dengan Allah. Apa kata Tuhan? Oh, langsung cepat dapat. Ya. Tapi setelah terjadilah kejadian, ular itu datang dan membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Disitulah pemikiran Adam dan Hawa dirusak oleh iblis. Nah, itu sebabnya dosa hari ini masih ada. Meskipun kita sudah terima Tuhan Yesus, dosa ada. Dikatakan dia tidak berkuasa. Tapi kenapa kita bisa berdosa? Tabiat dosa kita yang ada. Ya? Tabiatnya yang muncul. Kalau kuasanya tidak ada lagi. Bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Kenapa? Karena kita tidak menjaga apa yang sudah Tuhan
berikan kepada kita. Tidak kita jaga. Jadi pengaruh rohani dari dalam itu urusan Tuhan, itu sudah beres. Tapi pengaruh dari luar itu yang mengganggu kita. Karena iblis akan senantiasa mengaum-ngaum untuk menerkam orang yang dapat diterkamnya. Dia hanya mengaum-ngaum aja, bukan langsung dibilangnya diterkam. Mengaum-ngaum untuk menerkam orang yang dapat diterkamnya. Diaum-aum dulu, ketakutan, baru diterkam. Nggak ada diterkam langsung. Diaum-aum dulu, ditakut-takuti dulu. Begitu juga dengan iblis. Ya. Cara setan bekerja. Ambil contoh. Kebenaran firman Tuhan bilang, beri maka diberi. Masa matematika Tuhan ini lucu kali. Ya. Beri maka diberi. Apa artinya? Kita beri sama orang, maka kita akan diberi. Oleh siapa? Oleh dia. Kalau kan beri, kalau matematikanya saya 10, saya beri 5, maka matematikanya bilang di sini tinggal 5. Tapi matematika Tuhan bilang beda. Ini kebenaran katanya. Ini kebenaran. Beri dari 10 ku beri 5, ini bisa menjadi 16, bisa menjadi 17 karena akan diberi. Tapi dunia tidak pernah bilang begitu. Kalau kau beri, kau bakal kekurangan. Makanya ada orang yang masih menahan perpuluhan. Perpuluhan adalah hakku, kata Tuhan. Iya Tuhan, perpuluhan kami itu 1 juta. Lumayan anak uang sekolah anak kami. Rumah kami Tuhan. Itu main. Itu logika iblis bilang bahwa ndak usah kau ikut firman Tuhan. Logikamu kawan, kebutuhanmu 1 juta itu, pasang otakmu, kata iblis. Tapi ngomongnya nggak keras. Pasang otakmu. Masa kau pakai 1 juta, katanya. Lumayan loh coy, 1 juta. Itu kata-kata iblis gitu loh. Ini contoh. Saya enggak tahu apa saudara bayar per bulan apa tidak gitu loh. Saya enggak bilang bahwa saudara enggak pernah memberi. Kadang-kadang kita melihat orang, aduh aku mau memberilah. Mau ku kasih dia. Waktu kita mau memberi, enggak usahlah. Kurang pula nanti nih. Aku nanti mau makan lagi di sana. Enggak jadi, masuk lagi. Tapi Tuhan sudah gugah kita. Roh Kudus sudah suruh kita. Sekali waktu di rumah makan ada suatu adegan. Tukang pemulung datang dengan gerobaknya, anaknya 1. Dipesankan apa namanya itu? Nasi uduk. Ya. Nasi uduk ayam 1. Bapaknya, ibunya sama anaknya. Tapi yang dipesan 1. Pesan 1, kasih makan. Diparkirkan itu gerobaknya di situ, mereka duduk bertiga, tapi makanan datang 1. Untuk anaknya aja. Buat bapak mana? Enggak bapak, anak, kau aja nak. Ya. Terus mereka berdoa. Bapaknya berdoa, Tuhan terima kasih, kau sayang sama kami. Di ulang tahun anak kami yang ke-7 ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Berarti ulang tahun. Acaranya kan ulang tahun. Mau ulang tahun 1 berarti lihat gerobaknya, berarti tidak adanya uang bapak ini. Kan gitu. Lalu ada seorang datang ngelihat itu, menyaksikan itu tadi, mulai dari doa tadi. Lalu selesai dia makan, dia bilang, tambah 2 lagi, bikin kasih sama orang itu. Lalu dia pergi. Pas dia mau pergi, datang makanan ini kan, dari mana? Itu, bapak itu. Ada belas kasihan pada seseorang, ditaruhkan secara spontan. Itu kerjaan Roh Kudus. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Kalau orang tadi bilang, enaklah dilihat orang, nanti kata orang sepangkaron. Bisa. Nggak jadi kasihnya. Atau bisa juga dia bilang, lumayanlah, 2 kali 15.000, 30.000, nggak usahlah, udahlah. Pura-pura nggak lihat aja itu. Bisa. Banyak kejadian-kejadian yang menyuruh kita berbuat sesuatu, tapi kita tahan karena kita lebih memperhitungkan, lebih mendengarkan apa yang sedang setan bisikkan. Kita kira itu pikiran logis, kita kira itu pikiran normal, tapi begitulah cara iblis untuk bisa membuat anak-anak yang sudah terima Tuhan Yesus nggak sampai kepada pengalaman dengan Tuhan.
Banyak kejadian-kejadiannya. Saya tidak bisa kasih satu-satu gitu loh. Tapi kita sendiri punya pengalaman-pengalaman itu. Apa pengalaman itu? Lihat aja dalam dirimu. Pernah nggak kita waktu kita melakukan firman Tuhan, kasihanilah. Tuhan kan bersifat mengasihani orang. Sikit-sikit ngeliat orang itu, aduh kasihan aku. Saking kita kasihan mau lihat, kasihan. Tapi tidak ada yang bisa, karena memang kita tak punya, maka Tuhan percayakan itu sama kita. Hatimu sudah ada, tapi kau tidak ada lagi yang mau kau kasih. Tuhan yang berperkara sama kita. Tapi selagi kita masih ada, masih punya, lalu kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberikan itu, berikanlah itu. Sehingga tidak ada jemaat kita yang menjadi pelit. Karena pelit bukanlah karakternya Tuhan. Pelit itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Kurang nanti kau, berhikmat kau, kata iblis. Pakai firman juga iblis. Ya. Lalu kita yang tidak sadar akan kebenaran itu, maka kita yang akan terkecoh. Tidak sampai kita mendapat janji-janji Tuhan. Tidak sampai kita ke tanah Kanaan. Mutar-mutar di situ terus. Masalah-masalah memberi terus. Menjadi apa kita? Kita lihat satu contoh nyata. Masih ada waktu saya. Kisah Adam, Kejadian 3 ayat 1. Mari coba lihat. Kejadian 3 ayat 1. Saya yang baca, ya. Kejadian 3 ayat 1, siapkan di infokus tapi saya yang baca. Baik. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini kata iblis. Ini kata dia. Ya. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu kata iblis kepada Hawa. Nah, Hawa jawab. Sebenarnya belum Hawa jawab, sebenarnya firman Tuhannya tidak seperti itu. Firman Tuhannya kayak gini. Di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Saya baca biar cepat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu firmannya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini contoh, kejadian ini akan terjadi juga dalam masa kita hari ini. Ya. Tuhan bilang semua pohon itu boleh kau makan buahnya, tapi yang satu itu jangan. Kenapa itu? Ya itulah peraturan waktu itu, itulah aturan yang dibuat Tuhan. Tuhan mau supaya Adam dan Hawa mengikuti itu. Banyak buah-buahan yang lain, satu itu jangan. Itu kira-kira firman Allah. Lalu iblis mengatakannya gini, Tuhan bilang tidak bisa makan semuanya kan? Katanya. Beda kan? Udah langsung beda. Jadi iblis selalu bertentangan dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu lihat, ular sedang membuat pemikiran pada otak si Hawa, ya. Mau ditanamkannya dalam otak si Hawa ini, Allah itu pelit, Allah itu pengatur, Allah itu pengendali. Kesan itu yang mau disampaikan iblis kepada Hawa. Lalu ini firman kan disampaikan pada saat itu kan kepada Adam. Kepada Adam, firman Allah tadi, ya. Lalu tentunya Adam sudah menjelaskan itu kepada si Hawa, ya, istriku. Yaitu kalau dia istriku, ada yang manggil sayang, gitu kan? Ada yang manggil yang, ada yang panggil, oi, ada yang manggil gitu kan? Terserah mereka lah. Kita menyapa istri kita pakai apa gitu loh. Akhirnya gitu dia. Oi, ada yang oi gitu. Oi, omak siapa? Kan gitu ada. Yang, ada yang, ya. Nggak tahu lah, terserah lah itu. Tuhan tak persoalkan itu, mau sebut apa. Yang penting jangan gini aja. Tidak sampai pesan itu ya. Tidak sampai pesan itu. Hawa tidak mengerti sebenarnya apa yang disampaikan oleh Tuhan secara lengkap. Ya. Kenapa? Dia masih mengatakan begini di ayat Kejadian 3 ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu mati.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis sedang berkomunikasi, berargumentasi menggunakan pikiran si Hawa. Hawa tidak mengajak Allah untuk berkomunikasi mengenai masalah yang sedang dia hadapi. Ada tawaran buah mau diambil. Hawanya bukan bilang, bagaimana ini Tuhan? Nah kan gitu. Tapi iblis ini yang sibuk dia ladeni. Tapi kan kata Tuhan begini. Kata Allah kan bukan tidak bisa dimakan semuanya. Tapi satu yang ini dan ini. Bukan. Di situ ketika kita kasih kesempatan berhubungan, berkompromi, berdiskusi, mempertimbangkan segala hal yang bukan firman Tuhan, itu sebenarnya kita sedang membuka peluang iblis untuk masuk menyerang pikiran kita. Itu kejadiannya pada saat itu. Dan itu masih relevan dengan hari ini. Ketika kita melihat suatu kebenaran firman Tuhan sudah ada, mengapa kita lagi mau membahas-bahas apa yang kata setan? Contohnya tadi, ini contoh saja. Beri kata Tuhan. Beri, kalau sudah dikatakan beri, lihat momennya, tersentuh kita mau memberi, nggak usah lagi perhitungkan. Beri saja. Jangan lagi bilang, apa ya perlu ya, apa waktunya sekarang memberi ya, apa cocok dia memberi. Nanti, ya itu dia pun sudah berkelebihannya itu. Apalah sama dia kue seperti itu, ya. Masa kue seperti itu pun sama Pak Peter lagi katanya gitu. Padahal ketika Tuhan suruh bawa sama Pak Peter, kasih aja. Walaupun saya mampu membelinya. Tuhan sedang membuatkan sesuatu suasana apa gitu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya. Saya bukan membilang antarlah kue ke rumah saya, bukan begitu gitu. Kadang-kala kan begitu, ada kue mau kita kasih, ini mau ke Pak Peter, didorong Tuhan saya mau ngasih Pak Peter. Ada jemaat mau ngasih ayam juga kan. Kan kalau dia perhitungan itu, ayam sama Pak Peter, mampunya Pak Peter beli ayam, kenapa? Tapi dia kasih dengan tulus hati. Saya melihatnya pun bukan melihat berapa nilai ayam ini, berapa kilo, timbang dulu ini, bukan. Aduh Tuhan, saya hanya melihat, Tuhan terima kasih, diberkatilah dia gitu loh. Padahal ayam itu mampu saya beli gitu loh. Ini contoh, saya bukan bilang bawalah ayam ke rumah saya, bukan bilang begitu. Tapi kadang-kala Tuhan mau mengajari kita, kalau sudah suatu kebenaran ada, tidak usah pertimbang-timbangkan lagi. Nanti dikiranya lah aku sombong, dikiranya aku mengejek, kan nggak bisa kami beli ayam lagi. Nanti dikiranya lah aku mengejek, kenapa? Kayak nggak bisa kami beli kue ini lagi gitu. Bukan. Biarkan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ketika kita mau mengasih vitamin sama orang yang lagi sakit, berapalah vitamin? 150-nya itu, tidak ada lagi itu. Padahal ketika itu datang, maka banyak hal yang dirubah dari orang ini. Tuhan ingin suasana yang seperti ini terjadi dalam jemaat kita di tempat ini. Agar apa? Agar pikiran Tuhan terjadi bagi kita. Pikiran-pikiran setan tadi, itu kita patahkan, gak usah kita kompromi. Hawa terlalu banyak berdiskusi dengan setan. Bukan dia berdiskusi dengan Allah. Akibatnya apa? Dia dikalahkan oleh iblis. Maka tidak terjadilah apa yang terjadi dalam tubuh dia, dalam jiwa dia, kandas dan tak sampai kepada Allah. Apa yang sudah Tuhan rancangkan tidak tersampaikan kepada Allah. Demikian juga waktu bangsa Israel, masih ada contoh lagi. Bangsa Israel waktu dia menunggu-nunggu Musa, tidak turun-turun dari gunung, ngomellah orang itu. Kembalikan kami lagi ke Mesir. Sudah dibawa dari Mesir, keluar dari Mesir mau ke tanah Kanaan, kan Allah kan mau bikin mereka lebih sejahtera. Ya, tapi bisa mereka dalam perjalanan itu bilang, "Musa, mana kau? Mana ini? Matilah kami di sini. Kembalikan kami ke Mesir," katanya. Kadang-kala kita pun berpikir seperti itu. Makin mengikut Tuhan aku, makin susah aku. Macam mana ini? Dosa lagi kita ikut lagi pelayan-pelayanan itu. Ngabis-ngabiskan uang, ngabis-ngabiskan waktu itu. Nggak ada aja gunanya itu. Anak kita kau tengok itu, hancur sekarang, kita bilang. Itu sekarang sedang berproses oleh setan. Ya, tapi itu kita apa? Itu kita maui. Bangsa Israel di tanah Kanaan bilang, di waktu dia keluar dari Mesir. Mesir ini diibaratkan kayak dunia. Ya.
Mesir, dunia atau sistem dunia. Nah, Firaun pada saat itu digambarkan sebagai setan. Nah, ini yang dibawa keluar. Bangsa Israel ini, bangsa pilihan ini mau dibawa dari tempat penindasan, penderitaan, dipindahkan ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Ini gambaran kesejahteraan. Bukan berarti di sana banyak kali produksi lebah, bukan begitu gitu. Ini gambaran kesejahteraan. Kita hari ini digambarkan Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang besar di sana. Yang itu adalah milik anak-anakku. Siapa yang bisa sampai? Yang tidak menggerutu di sini. Dia tidak bersungut-sungut di sini. Tapi apa? Apa firman Tuhan dilakukannya? Apa firman Tuhan dipelajarinya? Gagal, dia tumbuh lagi. Gagal, dia belajar lagi. Dia bangkit lagi. Ya, dia kasih semangat lagi. Sehingga apa? Sehingga menjadi kuat. Ada yang ngomel-ngomel, Musa di mana kau, di mana kau? Berikan kami Allah seperti yang kami sembah di Mesir. Di Mesir itu nyembah-nyembah dulu pakai emas. Rontok juga iman daripada pemimpin. Akhirnya apa? Mari kumpul anting-antingmu. Itu kan dibahas di dalam firman Tuhan. Ya, disuruh kumpul anting-anting. Kumpul anting-anting. Dibuatlah itu, ditampallah itu menjadi lembu. Itulah disembah-sembah orang itu. Disitulah murka Allah turun atas mereka. Artinya apa? Pemikiran, tawaran daripada iblis itu yang diterima mereka. Akibat tawaran-tawaran itu, mereka dibelenggu dengan kelemahan mereka. Tidak jadilah perubahan-perubahan terjadi dalam mereka. Bukan mereka tidak dipindahkan dari Mesir, sudah dipindahkan. Bukan kita tidak dipindahkan dari alam maut ke dalam hidup. Kita kan sudah terima Tuhan Yesus. Saat kita terima Tuhan Yesus digambarkan seperti bangsa Israel itu sudah keluar dari Mesir. Tapi belum mencapai tanah Kanaan. Kita sudah terima Tuhan Yesus hari ini, tapi belum menerima semua yang dijanjikan Tuhan. Kita masih berproses, berjalan mengambil itu. Disitulah banyak yang gagal. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, mari perbaiki pikiran kita. Karena semua bermula dari pikiran kita. Ketika pikiran kita benar, maka kita bisa memerintahkan tubuh kita. Apa yang mau diselaraskan dengan pikiran kita? Ini firman Tuhan ini sebagai cerminnya. Jadi segala hal, apa yang tidak diatur di dalam firman Tuhan, semua diatur. Masalah kehidupan rumah tangga ada di sini. Masalah pendidikan ada di sini. Masalah perselingkuhan ada di sini. Masalah dosa ada di sini. Masalah pertobatan ada di sini. Semua aspek kehidupan kita itu ada di sini. Tuhan bilang pakai itu. Itulah kebenaran. Amin. Ketika itu kebenaran akan ada tantangan daripada iblis. Itu satu tantangan yang menjadi pergumulan kita. Kata Tuhan, kau mampu menghapuskan semua itu. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Jadi jangan bilang lagi, aku tidak mampu, itulah kelemahanku, itulah keterbatasanku. Tidak. Tuhan bilang kau mampu. Sekarang kau mau enggak? Kalau kau mau, putuskan pemikiran kompromi dengan iblis. Ketika kau itu mengetahui bahwa itu suatu kebenaran, maka lakukanlah itu dengan sukacita. Itu kata Tuhan. Amin. Ketika hari ini Tuhan bicara sama kita, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Ketika kau mati, tidak perlu lagi persembahkan tubuh. Itu sudah bangke. Hari ini Tuhan meminta, persembahkanlah tubuhmu. Tubuhmu dan jiwamu yang dikontrol oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau membawa kita kepada janji-janjinya. Karena Tuhan mau mengikut sertakan kita. Dia tidak lihat kelemahan kita. Dia tidak lihat keterbatasan kita. Tapi dia mau melihat hati kita. Apapun keadaan kita pada pagi ini, dia ingin, dia rindu
kita mau dipakainya menjadi rekan sekerjanya Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bukan hanya pekerjaan-pekerjaan pribadi kita, tapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. kasih Tuhan, Kau yang terlebih rindu untuk kami boleh hidup dalam berkelimpahan seperti yang Tuhan rancangkan atas hidup kami. Engkau yang lebih peduli Tuhan untuk boleh mensejahterakan kami dan memakmurkan kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau menginginkan kami untuk masuk dalam segala hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, agar selaraslah tubuh, jiwa dan roh kami kepada roh-Mu ya Tuhan. Agar Engkau dengan leluasa boleh membentuk kami, boleh mengajak kami, mengikut sertakan kami, dan kami boleh mendapati janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, yang menjadi hak kami selama kami hidup di dunia ini ya Tuhan. Kau sudah siapkan itu bagi kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk pikiran kami, Engkau yang menguasai Bapa. Keputusan untuk boleh menghancurkan pemikiran-pemikiran, ide-ide, gagasan-gagasan yang berasal dari iblis, itu senantiasa ada pada kami Tuhan. Ketika kami senantiasa boleh bergantung kepada firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, membaca firman Tuhan, disitulah kami banyak tahu kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, bantu kami Tuhan untuk boleh melihat kebenaran demi kebenaran, dan kami menselaraskan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan kepada kebenaran yang sudah ada, yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ingin bisa membuat kami makmur dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya janji-janji Tuhan itu menjadi milik kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa semua yang Tuhan anugerahkan itu mau kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan selama kami di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Tuhan.